Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Triandini dari kelas Manajemen C6 dengan NPM 101200176. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman materi Ma'rifatul Rasul, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama 2. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 2. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah, di mana fitrah manusia itu bersih, suci, dan berkecenderungan yang baik dan positif. Nah, fitrah manusia diantaranya adalah mengaku kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah atau sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk Rasul sebagai panduan. Cara yang pertama yaitu ada al-insan atau manusia. Manusia yaitu ciptaan Allah yang diberikan banyak sekali kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya yaitu fitrah. Cara yang pertama yaitu ada al-insan atau manusia. Manusia yaitu ciptaan Allah yang diberikan banyak sekali kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya yaitu 73 kali dalam 43 surat. Al-insan menunjuk pada proses penciptaan manusia. Manusia diberikan akal untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Yang kedua ada fitrah. Fitrah dijadikan sebagai saksi atas dirinya dan perbuatannya. Fitrah manusia adalah nilai-nilai suatu tingkah laku yang dilakukan oleh manusia dan keinginan untuk mengabdi kepada Sang Kholik. Yang pertama ada wujudul Kholik. Allah sebagai Rob diakui oleh manusia, tetapi tidak semua yang mengakui Allah sebagai ilahnya. Yang kedua ada ibadatul Kholik, yaitu mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, berarti mengakui apa yang disampaikan, menerima dan menjalankan semua arahannya. Berikutnya ada hayatul munadomah. Artinya, semua arahan dari Allah adalah baik bagi manusia. Allah tahu mengenai ciptaannya, sehingga Allah dapat memberikan panduan yang tepat untuk manusia itu. Tanpa petunjuk Allah, manusia akan tersesat di jalan yang tidak benar. Yang ketiga ada hidayatul Rasul. Artinya, jika mengikuti perintah Allah, maka harus mengikuti perintah Rasul. Dan intinya itu mengikuti agama Allah. Adapun minhajul hayah, yang artinya petunjuk Rasul digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar. Dan yang keempat atau yang terakhir ada ibadatul shohi. Ibadatul shohi yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai secara sah. Yang kedua ada ta'rifur Rasul atau pengertian tentang hakikat Rasul. Secara istilah, pengertian Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama ada hamilur risalah, artinya membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada qudwatu fi tatbiqir risalah, yang artinya menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Nah, sebagai catatan, perlu diingat juga bahwa tidak semua orang yang membawa risalah itu menjadi qudwah atau contoh untuk dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri yang khusus. Di antaranya yaitu, yang pertama, memiliki asifatul asasiyah, yaitu sifat-sifat dasar yang layak baginya. Di antaranya sidik yang artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah yaitu cerdas. Yang kedua, memiliki mukjizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya atas izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika mereka membelah bulan dengan izin Allah. Yang ketiga, adanya al-bisyarat, yaitu berita gembira kedatangannya. Yang keempat, adanya an-nubuwat, yaitu berita-berita kenabian yang disampaikannya. Dan yang terakhir ada as-samarot, atau hasil dakwah yang dirancang. Dari sirah nabawiyah ini juga dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai hamba Allah sama menjalankan aktivitasnya seperti kita sebagai manusia. Yang keempat, ada sifat-sifat Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah yang pertama ada al-basyaritul kamilah, artinya kemanusiaan yang seutuhnya. Al-basyariyatul kamilah ini sama seperti manusia lainnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan rasul-rasul yang lainnya tidak dapat berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya manusia membutuhkan makan, minum, dan lain-lain sebagai rasul al-basyariyatul kamilah. Yang kedua ada al-ismah, artinya terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sifat al-ismah diantaranya dijaga, dilindungi, dicegah, dikendalikan oleh Allah sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada asidku yang artinya jujur. Nah, jujur ini adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, seperti kita manusia biasa. Yang keempat ada al-fatonah atau cerdas. Al-fatonah ini termasuk ke dalam kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul agar ketika menjelaskan wahyu dari Allah kepada seluruh umat bisa disampaikannya dengan sebaik mungkin. Yang kelima ada al-amanah atau terpercaya. Yang keenam ada at-tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Maksudnya menyampaikan risalah ini sebagai bentuk penunaian amanah. Dan yang ketujuh ada al-itizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Nah, dari kesimpulan sifat-sifat Rasul ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas akhlak yang agung, berakhlakul karimah, berakhlakul Quran. Kewajiban kita selaku umatnya menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata dan banyak materi yang kurang tepat, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.